Puji Tuhan, Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya pada malam hari ini kita mau mulai ibadah kategorikal ministry kita. Mari kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah Kau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau tempat penghiburan kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu.
Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam ini. Kami akan belajar firman-Mu dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan juga memberikan hikmat kepada kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh memberkati kami semua. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pada malam ini kita akan belajar melalui firman Tuhan pendalaman Alkitab, yaitu tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Baru saja kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, sebelum kita membahas tentang isi firman Tuhan, saya akan menyampaikan tentang kontradiksi yang ada, yang seringkali hal ini menjadi bahan serangan bagi kita umat Kristen, tentang adanya kontradiksi atau yang mereka anggap itu kesalahan di dalam Alkitab kita perihal kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama berkaitan dengan tempat, tempat kenaikan Tuhan Yesus. Apakah di Bukit Zaitun, sesuai yang terdapat di dalam kisah pasal pertama, kisah para rasul pasal pertama ayat 9 sampai yang ke-12, atau di Betania yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 51. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Di dalam kisah para rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai yang ke-12, di situ dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Ya, cukup sampai di situ. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga dari atas, atau tempat kenaikannya adalah Bukit Zaitun. Yang kedua, Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-51. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-51. Di situ dikatakan, Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-51. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Yang jadi pertanyaan, dan ini yang seringkali disebut dengan kontradiksi gitu ya, yang mereka orang-orang yang tidak suka kekristenan berusaha mencari kesalahan Alkitab kita, menganggap ini adalah kesalahan Alkitab. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu di Bukit Zaitun atau di Betania. Nah, saudara, Bukit Zaitun itu terletak di sebelah timur Yerusalem. Sedangkan itu ada di dalam Sakaria 14 ayat 40a ya Bapak Ibu kalau mau melihat. Kemudian Betania itu berjarak hanya 3,2 km dan terletak di lereng sebelah tenggara Bukit Zaitun juga. Yohanes 11 ayat yang ke-18. Jaraknya cuma 2 mil. Kalau 1 mil itu cuma 1,60934 km. Jadi kurang lebih cuma 2 mil gitu ya, atau 3,2 km gitu ya. 2 mil atau 3,2 km. Bahkan lebih jelas lagi di dalam Markus pasal 11 ayat yang pertama. Markus pasal 11 ayat yang pertama, di situ dengan jelas juga dikatakan, Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di situ juga dengan jelas dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Nah, jadi antara Betania dengan Bukit Zaitun itu suatu lokasi yang sama, atau dengan kata lain,
Betania atau kota Betania itu terletak di Bukit Zaitun. Ya, terbantahkan kontradiksi yang mereka anggap itu kontradiksi atau yang mereka serang gitu ya. Yang kedua, saudara, berkaitan dengan waktu kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai yang ke-51, Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-36 sampai ke-51. Di situ kita nggak usah baca semua gitu ya, tapi di situ dijelaskan perikopnya tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid, terus lalu disambung dengan perikop kenaikan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, di situ menandakan bahwa antara kebangkitan dengan kenaikan itu segera gitu ya. Ini yang diserang oleh mereka. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, ini aja yang saya bacakan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Di situ saya dikatakan bahwa saya bacakan aja ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat pertama sampai 11. Judul perikopnya Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, cukup sampai di situ aja. Yang ingin saya tunjukkan bahwa kalau tadi di dalam Lukas seakan-akan gitu ya, tuduhan mereka bahwa antara kebangkitan dengan kenaikan itu segera. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul dijelaskan 40 hari setelah kebangkitan baru Tuhan Yesus naik ke surga. Mana yang benar? Nah, saudara, mereka berpatokan ada kata lalu gitu ya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 tadi. Injil Lukas pasal yang ke-24 tadi ayat pasal 24 ayat yang ke-50 ya. Jadi antara perikop Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid, ayat yang ke-50 ada kata lalu Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota kemudian naik ke surga. Nah, kata lalu itu mereka artikan segera gitu ya. Padahal sebetulnya kata lalu itu tidak selalu dalam pengertian kronologis, tetapi itu menunjukkan adanya kejadian yang ditambahkan. Jadi Tuhan Yesus selain bangkit, dia juga menampakkan diri kepada murid-murid, semua murid, baru kemudian dia naik ke surga. Nah, saudara, yang harus kita ketahui bahwa baik Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul itu penulisnya sama. Penulisnya adalah Rasul Lukas. Ya, walaupun Lukas itu bukan rasul inti, bukan rasul dari 12 rasul inti, dia adalah seorang tabib, tapi dia seorang sejarawan gitu ya. Di situ dia meneliti dengan cermat. Jadi tidak mungkin jelas ada kekeliruan di dalamnya. Jadi Lukas dijelaskan ulang di dalam Kisah Para Rasul. Dan penerima suratnya juga sama, yaitu Theophilus, ya, kepada Theophilus yang mulia. Diperkirakan mungkin seorang pembesar atau seorang gubernur gitu ya. Antara Lukas pasal yang pertama ayat yang pertama dengan Kisah Para Rasul yang pasal pertama ayat yang pertama. Tujuan suratnya, tujuan Injil Lukas dan tujuan surat Kisah Para Rasul itu sama, yaitu kepada Theophilus. Jadi nggak mungkin ada kontradiksi ya. Jadi wajar kalau di dalam Lukas pasal yang terakhir itu diterangkan di dalam Kisah Para Rasul, karena memang disebutkan tadi itu buku yang kedua atau surat yang kedua gitu ya. Dan Lukas itu seorang yang teliti ya. Saya bacakan aja ya, Lukas pasal yang pertama ayat pertama sampai yang keempat. Lukas pasal yang pertama ayat pertama sampai yang keempat. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang
peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, jadi kontradiksi terbantahkan. Kemudian saudara yang kasih Tuhan, kita belajar apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara yang kasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus itu sangat penting bagi kita semua. Di dalam Markus pasal yang ke-16, Injil Markus 16 ayat yang ke-19 itu dikatakan demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ada kata atau kalimat duduk di sebelah kanan, ya, suatu frasa gitu ya. Duduk di sebelah kanan, ya, atau kalimat lah ya, duduk di sebelah kanan Allah gitu ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apakah para murid saat itu menyaksikan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian duduk di samping kanannya Allah Bapa? Tentu tidak bisa diartikan secara harfiah gitu ya. Walaupun ada dua penafsiran, arti harfiahnya betul-betul duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi sebetulnya itu adalah simbolik, itu adalah bukan arti harfiah, dengan pengertian bahwa itu menandakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Ya, Tuhan Yesus itu adalah arti simbolik. Artinya Tuhan Yesus memiliki kuasa. Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia, dan ketika selesai sudah pekerjaannya, maka dia naik ke surga lagi, tempat kediamannya gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus bertakhta. Ya, Tuhan Yesus bertakhta ya. Jadi yang menarik saudara yang kasih Tuhan, kan Tuhan Yesus pergi meninggalkan para murid, naik ke surga meninggalkan para murid. Tetapi ketika murid-murid sedang ditinggalkan oleh sang guru, apakah para murid sedih? Tidak. Mari kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53 gitu ya. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini sesuatu yang unik ya. Mereka ditinggalkan sang guru dan mereka tidak sedih, mereka tidak takut ya. Itu beda sekali dengan peristiwa ketika Tuhan ditangkap. Mereka ketakutan, mereka bersembunyi. Tetapi sekarang setelah mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka ditinggal sang guru, terangkat ke surga, mereka sangat bersukacita. Mengapa sangat bersukacita? Karena mereka tahu Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang berarti Tuhan Yesus sedang bertakhta. Tuhan Yesus berkuasa atas mereka ya. Jadi mereka tidak takut lagi. Yang kedua saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ya, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kedua, Yohanes 14 ayat pertama sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat pertama sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, apa artinya ini? Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Saudara, hal ini berarti apa bagi kita? Ketika kita nanti mati, ya, bahwa rumah kita di surga itu sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi kita orang percaya ya. Bagi orang yang di luar Tuhan, kematian itu sesuatu yang menyedihkan. Kematian itu sesuatu yang menakutkan ya, sesuatu yang
yang mereka berusaha untuk menghindari kematian, ya. Bukan berarti lantas kita konyol, ayo kita mati aja, tidak. Tetapi ayat yang lain mengatakan kalau kita mati itu keuntungan, ya. Keuntungan. Kalau hidup, kita hidup untuk Kristus, melayani Tuhan, ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan menyediakan tempat bagi kita, enggak usah takut mati. Bukan berarti konyol, ya, apalagi saat pandemi gini, enggak takut. Virus apa sih? Enggak takut, tidak. Kita tetap jaga protokol kesehatan, ya, 3M, ya, menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, ya, dengan sabun, dengan air mengalir. Pokoknya kita tetap berusaha menjaga kesehatan supaya apa? Kalau tubuh kita sehat, kita bisa melayani Tuhan. Tetapi andai kata kita dipanggil Tuhan, itu bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan tempat kita di surga. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita lihat ayat berikutnya. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita. Di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, pasal pertama ayat 11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, Tuhan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini adalah perkataan dua orang malaikat, gitu ya, kepada para murid ketika mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, artinya apa? Maknanya apa? Maknanya bahwa Tuhan Yesus pasti kembali. Tuhan Yesus pasti kembali. Saudara, ini adalah harapan kita, penantian kita sebagai orang percaya. Tuhan datang yang kedua kali. Saudara, Tuhan pasti kembali. Saudara, sejak zaman gereja mula-mula, ini seringkali diremehkan, seringkali dijadikan bahan olok-olokan. Di dalam 2 Petrus pasal yang 3 ayat yang ketiga, 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, itu dikatakan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, ya, ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji, ayat 4, ya, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara, jangan goyah iman kita. Jangan sedikit pun kendor iman kita. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan pasti datang yang kedua kali. Saudara, Tuhan Yesus pasti kembali. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Maknanya apa, saudara? Maknanya apa? Ya, artinya adalah bahwa kita harus berjaga-jaga. Ya, kita harus berjaga-jaga. Yang namanya berjaga-jaga itu artinya tidak tidur. Ya, saudara, artinya tidak selalu mati, ya. Orang tidur itu berarti tidak ada, bukan berarti tidak ada aktivitas. Jantungnya masih gerak, paru-parunya masih bekerja, tetapi tidak ada aktivitas yang berarti, gitu ya. Tidak ada aktivitas yang dalam pengertian berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang kembali, artinya kita selalu siap sedia. Ya, iman kita tidak boleh goyah. Ayat yang lain mengatakan nanti pada hari Tuhan Yesus datang kedua kali, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya iman itu sangat penting kita pertahankan. Kita selalu siap sedia. Saudara, situasi akhir-akhir ini di mana adanya perang, adanya pandemi, ada beberapa yang saya tahu itu ada satu hamba Tuhan, ya, perempuan yang menyampaikan khotbahnya itu seakan-akan, ini maaf, ini tafsiran saya, ya, yang saya tangkap, ya, seakan-akan beliau menafsirkan tentang atau meramalkan, ya, yang saya tangkap beliau meramalkan tentang kedatangan Tuhan kembali. Saudara, jangan seperti itu. Ingat, ayat yang lain mengatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus saja ketika sebagai manusia mengatakan anak pun tidak, artinya dia tidak mau melampaui wewenangnya Allah Bapa. Bukan berarti dia tidak tahu, loh, ya, dia kan Allah Maha tahu. Tetapi dia tidak mau melampaui wewenangnya Allah Bapa. Artinya bagi kita manusia cukup satu, berjaga-jaga, ya. Berjaga-jaga, ya, artinya hidup kita itu selalu waspada, selalu jangan sampai mati rohani kita, jangan sampai iman kita itu lontur, kendor, gitu ya. Tetap semangat melayani Tuhan, tetap jaga iman kita, ya.
Dan yang pasti Tuhan pasti datang kedua kali. Dia jangan pernah mau digoyahkan iman kita. Dan yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya bacakan Lukas 24 ayat yang ke-51. Lukas 24 ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, sekali lagi, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Artinya apa? Maknanya apa? Artinya bahwa ia sedang memberkati kita. Ketika tangannya terangkat sedang memberkati, dia terangkat ke surga. Artinya dia selalu, saudara, kalau dilihat di dalam kata kerjanya memberkati itu present, artinya sedang memberkati. Jadi berkat yang Tuhan curahkan itu selalu atas kita. Sekali lagi, yang harus kita pahami bahwa berkat itu tidak selalu hanya materi. Yang paling penting adalah penyertaan Tuhan, itu yang paling penting. Ya, situasi yang saat ini di mana ekonomi sulit, pandemi ada, kesehatan mengkhawatirkan, tetapi kalau Tuhan menyertai kita, kita nggak perlu takut. Amin, saudara. Jadi sebetulnya ini bagian yang bukan yang terakhir, tapi saya buat yang terakhir. Kenapa? Karena saat inilah yang kita rasakan, ya, sikon seperti ini, ya, di mana ekonomi sulit, ya, di mana rasanya mau beraktivitas juga ketakutan, ya, karena ada pandemi. Tetapi ingat, Tuhan selalu memberkati kita. Artinya selalu memberkati kita. Artinya kita nggak perlu khawatir soal ekonomi, soal penyertaan Tuhan. Itu yang paling penting yang kita dapatkan. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, itu berarti bahwa dia bertakhta, dia berkuasa. Dia adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, dan dia kembali ke tahtanya kembali, dia menjadi Allah. Ya, bukan berarti dulunya nggak Allah, tidak, tapi artinya dia kembali ke tempatnya, bertakhta kembali. Yang kedua, dia menyediakan tempat bagi kita. Artinya kita nggak perlu takut mati, karena keselamatan sudah tersedia bagi kita. Rumah kita di surga sudah tersedia. Dan yang ketiga, dia berjanji, dia pasti akan kembali menjemput kita. Saudara, selalu berjaga-jaga, jangan sampai goyah iman kita, tetap setia mengiring Tuhan. Dan yang terakhir, dia sedang memberkati kita. Amin, firman Tuhan biar menjadi berkat buat kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat renungan, buat firman-Mu dalam ibadah pendalaman kitab malam ini. Kiranya boleh memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua yang mengikuti ibadah pendalaman kita melalui online ini ya Tuhan. Biarlah firman boleh selalu menguatkan kami di tengah-tengah situasi saat ini ya Tuhan, pandemi, situasi akhir zaman ini. Biarlah kami tetap mengingat Engkau sudah naik ke surga bagi kami semua. Engkau sudah bertakhta, Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami. Engkau pasti kembali dan Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.